Hai, jadi di video gue yang ini, yang gue ngomongin tentang kuliah gue S1, ada yang nanya nih, tahu gak gambaran tentang kuliah master di BINUS? Jawabannya ada. Jadi gue baru aja lulus S2, itu lulusan angkatan corona katanya ya, karena wisudanya online. Jadi gue kuliah itu sebenarnya dari 2018 akhir, bulannya kira-kira September, sampai 2020 awal. Jadi sebenarnya yang online itu cuma waktu pas sidang, tapi waktu pas kuliah-kuliah biasanya gue masih offline nih, karena masih 2018 sampai 2020 awal. Sebelum gue mulai, kayaknya gue pengen kasih lihat kampus tour dikit. Sebenarnya ini gue iseng-iseng doang kemarin pas gue mau ambil berkas kelulusan, tapi ya udah sekarang gue rekam-rekam aja lah iseng. Ternyata berguna juga sekarang, jadi gue kampus tour dikit ya. Jadi kalau nanti kalian kuliah S2 di BINUS yang di Kemanggisan, kalian bakal kuliah di lantai 8, karena semua kelasnya tuh di lantai 8. Semua kelas di sana dan admisinya juga di sana. Nanti kalian ketemu dosen segala macam juga di lantai 8. Nah ini lantai-lantai yang lainnya sepi banget karena corona, nggak ada kelas juga, paling cuma karyawan aja sih kayaknya ya yang datang. Terus ini ada library atau perpustakaan, biasa gue nongkrong di sana kalau kayak lagi bosan atau ngapain gitu. Enaknya buat ngaso di sana karena bisa tiduran, terus sofanya empuk dan internetnya kenceng banget. Terus di gedung sebelahnya, tadi kan di gedung yang satu lagi, biasanya nih banyak nih spanduk-spanduk achievement atau pencapaian mahasiswa atau promosi gitu juga ada, tapi lagi-lagi karena corona jadinya kosong gitu deh. Terus di paling bawah ada tempat makan dan biasanya ada event-event gitu. Ada panggung atau enggak acara organisasi. Coba kita lihat ke bawah ya. Di lantai bawah kalian bakal ketemu perpus dan ini adalah spot paling penting buat para mahasiswa yang habis sidang. Karena semua orang pasti bakal foto di sini deh. Tapi sayang banget gue nggak bisa foto karena wisuda dan kayaknya juga nggak boleh sih foto di sana sekarang. Lanjut di tengahnya ada tempat makan, ada Starbucks dan ada AW. Biasanya kalau kalian lagi bener-bener bingung mau makan apa, ya udah ke AW aja. Terus di bawah sebenarnya ada kantin dan di depan juga ada. Tapi gue nggak shoot gambar kantinnya karena lagi tutup juga corona. Terus di depan ini ada banyak sih, cuma pada tutup dan ini kebanggaan BINUS banget ya. Ada panjat tebingnya. Dan ini yang paling ya kalau lagi hari biasa sih ini rame sih sama anak-anak Mapala. Oke, segitu aja buat kampus tour dikit. Mari kita bahas kuliahnya. Jadi gue mau cerita dulu kenapa gue ambil S2 di BINUS. Ya, sebelumnya kan gue kuliah S1 di BINUS juga, tapi sambil kerja. Abis pulang kerja, gue baru lanjutin tuh bikin skripsi lah atau tugas lah segala macam. Sampai akhirnya gue lulus S1, terus gue mikir nih pas di kantor, udah sore ngapain ya? Bosen juga ngapa-ngapain, bingung gitu mau ngapain. Akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya enakan kuliah lagi. Jadi ya udah, setelah itu gue daftar lagi kuliah di BINUS S2 ambil manajemen sistem informasi. Kenapa gue ambil sistem informasi? Padahal gue S1-nya teknik informatika. Karena menurut gue kayaknya sayang aja gitu kalau misalkan gue kuliah lagi tentang teknik informatika lagi. Padahal kan gue udah dapetin pas S1. Jadinya udah gue pindah ke sistem informasi. Dan kayaknya ya coba aja sih. Kuliah S2 di BINUS menurut gue tuh kayak private gitu. Karena satu kelas tuh cuma berapa ya waktu itu? Pas gue kuliah itu kayak 14 orang doang. Jadi di BINUS tuh kalau S2 kita tuh dibagi per periode. Beda sama anak S1. Kalau S1 kan masuk pas bulan September tuh langsung satu angkatan. Tapi kalau S2 itu dibagi 3 atau 4 periode dalam satu tahun. Jadi kelas kalian bakal ikutin tuh periodenya. Mungkin pas periode itu kayak cuma satu kelas atau berapa kelas, jadi ya udah teman kalian bakal itu-itu aja. Kuliahnya jam berapa? Kan pagi-pagi kerja. Ya, jadi kalau kalian S2 di BINUS nanti setahu gua semuanya sih mulai tuh dari jam 7. Bukan jam 7, jam setengah 7 mungkin ya. Gue lupa tepatnya tapi sekitar jam segituan lah. Jadi kalian punya waktu sedikit buat makan malam dulu baru lanjut kuliah. Jadi waktu pas gue offline itu kayaknya jam 7 sampai jam 10. Kira-kira 3 jam lah kuliah. Dan itu nggak setiap hari. Seminggu tuh kayak 3 atau 4 kali. Tergantung dari pelajarannya sih. SKS-nya kalian berapa SKS. Tapi semua kayak udah dipaketin deh. Jadi kayak dari jam 7 sampai jam 11 sih rata-rata. Jadi kehidupan gue dulu waktu pas kuliah, pagi jam 9 sampai jam 5 itu gue kerja dulu di kantor. Terus istirahat dulu 1 jam sampai jam 6, terus gue makan. Terus gue lanjut lagi ke kampus sampai jam 7 gue kuliah sampai jam 10. Jam 10 gue pulang sampai rumah jam setengah 11, jam 11 gue beres-beres selesai. Jam 11 gue bikin tugas dulu sampai jam 1, baru bisa tidur dan bangun lagi besok paginya buat kerja lagi. Jadi dulu waktu pas kuliah offline tuh bener-bener, waktu lu bener-bener habis sih. Jadi bener, apa ya, capek sih iya, cuma ya nikmatin aja gitu. Kalian kalau mau kuliah S2 sih ya harus effort sih, karena waktu kalian bakal kebuang lebih banyak. Pelajaran S2 susah atau enggak? Nah ini banyak yang nanyain, gue tuh pengen kuliah tapi susah gak sih pelajarannya? Menurut gue ya, ini karena gue udah ngalamin.
Pelajarannya sebenarnya nggak gitu susah, karena mostly itu kita pakai pemahaman. Jadi kita tuh nggak menghafal, tapi kita tuh paham. Sebenarnya tuh caranya tuh kayak gimana sih, stepnya tuh kayak gimana sih, apa yang harus dilakuin, kayak gitu. Jadi kalau kayak waktu pas ujian, kita tuh selalu dikasih case. Nah, dari case itu kita bakal disuruh pecahin atau solving problemnya. Nah, gimana caranya? Terserah kita. Kita mau pakai teori yang mana. Dan tergantung pendekatannya seperti apa. Menurut gue sih nggak ada jawaban yang benar atau salah selama ujian. Yang penting tuh kita bisa mendeskripsikannya atau menjabarkannya tuh dengan baik gitu. Dan tepat. Jadi kita mencari jawaban yang paling efisien, yang paling mendekati efektif buat diaplikasikan di case-nya. Dan dosennya juga selalu ngajarin tuh selalu pakai contoh soal. Karena kita kan pemahaman. Jadi waktu pas dosen ngajarin juga semua tuh pakai case. Jadi diajarin kalau misalkan case-nya begini, cocoknya pakai ini. Kalau misalnya ini, cocoknya pakai ini. Kayak gitu-gitu deh. Jadi semuanya tuh kayak langsung ke studi case gitu. Nggak hafalan doang. Begitu teman-teman ya. Ngomongin ujian, ujian pun juga ada yang open book. Karena emang teorinya tuh ada yang panjang banget. Jadi nggak mungkin juga kita hafalin. Tapi emang jawabannya tuh nggak ada di buku. Jadi emang dari case-nya itu kalian harus nalar sendiri, terus kalian coba rangkum buat jadi satu jawaban yang menurut kalian tuh paling benar. Dan kalian nggak mungkin ada kesempatan buat nyontek, karena satu orang sama orang lain tuh pasti jawabannya beda, nggak mungkin sama persis. Karena ini bukan teori. Dan ingat, kalau kalian ketahuan nyontek di BINUS, siap-siap di DO. Ngomongin jam kuliah udah, ngomongin pelajarannya udah, ngomongin ujiannya udah, sekarang kita ngomongin tugas. Karena tugas nih jadi salah satu bukan nomor ya, penilaian penting buat nilai kalian juga. Jadi tugas di S2 nih lumayan banyak, karena setiap mata kuliah pasti ada bikin satu paper atau satu jurnal. Walaupun nggak harus dipublish, tapi ya kalian harus wajib bikin. Karena di sini kalian tuh dilatih supaya literasi kalian tuh makin tinggi gitu. Tujuannya supaya kita tahu dunia luar. Jadi kita tuh nggak cuma belajar dari buku, tapi dari orang lain juga. Buat jurnal gampang nggak? Menurut gua gampang-gampang susah. Karena dulu gua nggak suka baca, jadinya ketika disuruh buat jurnal, gua tuh rada kagok. Kayak, ini tuh gimana ya? Tulisannya tuh rada susah. Terus kita juga perlu ada revisi-revisi nanti. Kalau misalkan kita kumpulin ke jurnal tuh bakal dicek penulisannya, strukturnya, bahasanya. Jadi tuh itu yang membuat kita tuh ngerasa aduh susah deh nanti banyak revisi segala macam. Tapi kalau kalian lama-lama cobain baca, terus cobain tulis terus, ya oke-oke aja sih. Dan itu ningkatin kemampuan kalian buat baca dan nulis. Lanjut kelas bos. Nah ini nih, ini yang membuat banyak orang juga yang kayak, gue mau kuliah S2 tapi males bikin tesis. Iya, tesis. Ini tuh kayak, lu waktu pas bikin S1, kalian bikin, S1 tuh sebutannya apa sih? Bikin skripsi, kalian nih harus bikin lagi gitu. Kalau buat tugas kan ya udahlah ya bisa dicicil malam atau nggak weekend ya udah. Tapi kalau misalkan buat tesis lagi kayak capek. Menurut pengalaman gue, tesis nih ada dua tipe. Ada yang gampang sama ada yang susah. Kenapa gue kasih tanda kutip? Karena sebenarnya yang gampang pun nggak terlihat gampang. Dan yang susah nggak gitu terlihat susah juga. Jadi ya tanda kutip gitu. Kalau yang gampang, biasanya tuh orang bakal bikin kayak analisis-analisis gitu. Atau hubungan-hubungan antar variabel atau hitung tingkat keberhasilan atau apalah. Kenapa ini dibilang gampang? Karena ya kita kalau udah dapet data, kita tinggal olah doang. Datanya itu kita olah, masukin ke aplikasi, terus dapat angkanya, terus tinggal kita simpulin. Tapi ada susahnya. Susahnya itu adalah gathering datanya. Jadi kalau misalkan kalian kayak analisa keberhasilan titik-titik-titik terhadap titik-titik-titik pada PT titik-titik. Nah kayak gitu. Sebenarnya kan nggak gitu ribet, tapi waktu pas kalian ngumpulin datanya itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Karena kalian juga nggak bisa pakai data bohongan, dan itu harus real. Jadi di situ yang lebih susahnya. Tapi ada juga yang tipenya tuh yang susah. Yang susah itu kalian harus buat sesuatu yang baru. Gue nggak mau bilang gue bikin yang susah, tapi dosen gue menantang gue gitu. Dulu waktu pas gue mau tesis, gue tuh sebenarnya pengen ambil yang gampang-gampang aja, kayak analisis gitu deh. Tapi dosen pembimbing gue nanya gue, lu mau ambil yang baru gak nih? Ini ada topik yang keren menurut dia. Dan gue tanya dong, apa pak? Itu adalah blockchain. Dan di situ gue nggak tahu apa-apa nih tentang blockchain. Terus dia nanya ke gue, kamu mau pelajarin nggak? Terus karena gue merasa, kayaknya keren, jadi ya udah gue ambil. Terus gue pelajarin deh. Apa yang gue buat? Gue buat tentang e-voting, semacam sistem pemilu, tapi ini berdasarkan blockchain. Kalau biasa kan kita bikin kan pakai database ya, entah itu MySQL,
database Oracle, NoSQL, dan sebagainya. Kan itu tersentralisasi. Jadi kalau data kalian dihancurin di sana, ya semuanya bubar. Dan dosen gue kasih saran, coba pakai blockchain. Karena ini kan terdesentralisasi. Dari situ gue pelajarin dan jadi. Jadi tesis gue udah jadi nih. Ini ada jurnalnya. Sebenarnya gue pengen jelasin, cuma ini terlalu panjang. Jadi kalau kalian penasaran, nanti gue bikinin satu video lagi tentang tesis gue. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi ya habis tesis gue kelar, gue dapet summa cum laude. Ini gue dapet medali. Nah ini, gue dapet medali dari BINUS. Nah summa cum laude. Dan gue dapet cincin. Summa cum laude. Gue bukannya sombong, tapi ini suatu kebanggaan buat diri gue sendiri. Karena gue bisa lulus S2 dengan summa cum laude, kayak gitu. Kuliah S2 berapa lama? Gue sendiri sih 3 semester. Emang dianjurinnya sih 3 semester di BINUS. Tapi ada juga sih yang extend kayak 1 semester gitu. Banyakan karena masalah, karena kerjaan atau apa. Jadi mereka harus cuti 1 semester. Jadinya ya udah jadi 4 semester. Tapi ada juga sih yang karena kurang atau perlu diulang gitu tesisnya. Tapi mostly kayaknya banyak yang 3 semester deh. Terus harganya berapa? Dulu waktu pas gua kuliah 2018, 1 semester itu 14 jutaan. Gue lupa tepatnya, tapi kira-kira segitu. Jadi sampai lulus itu ya 45 juta lah, kira-kira kurang lebih. Begitu, nggak gitu mahal sih menurutku untuk S2. Jadi sekian aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mau S2. Kalau kalian ada yang mau share video ini ke teman lain juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Thank you buat udah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.